Pemerintah akan menindak kasus dugaan korupsi yang Inilah uang yang disita KPK dalam kasus korupsi yang terlibat dalam praktik dugaan penyelewengan. Dana kasus korupsi pembangunan rumah dinas Bupati Kabupaten Pohuwato. Rasuah ada 5 orang yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Sebenarnya, apa sih korupsi itu? Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio dari kata kerja corrumper yang memiliki makna busuk, rusak, menggoyahkan, dan juga menyogok. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Beratnya korupsi juga berbeda-beda dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan dukungan untuk memberi pertolongan dan menerima pertolongan sampai dengan korupsi yang berat. Ada beberapa faktor yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Contohnya adalah tekanan dan kebutuhan. Seperti ketika seseorang terlilit utang dan terus diancam untuk segera melunasinya, dia pasti merasa tertekan. Lalu karena ada kesempatan, seperti kurangnya sistem pengawasan. Lalu keserakahan, yaitu sifat alami manusia yang tidak akan merasa puas dengan apa yang mereka miliki. Lalu karena ringannya hukuman. Ringannya hukuman bagi para koruptor tentu tidak akan memberikan mereka efek jera. Tentu saja ini hanya beberapa faktor. Masih ada faktor-faktor lainnya seperti tidak adanya kejujuran, tidak adanya rasa tanggung jawab, lemahnya iman seseorang, dan lain-lain. Bentuk korupsi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kerugian keuangan negara. Suatu koruptor dapat merugikan keuangan negara secara langsung maupun tidak langsung. Seperti contoh, pajak yang harus dibayar sekian, akan tetapi sang koruptor hanya membayar setengahnya. Yang kedua ada suap menyuap. Ini merupakan suatu tindakan di mana pemberian atau penerimaan uang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Ketiga ada korupsi proyek. Objek yang dijadikan korupsi berupa dana proyek yang didanai oleh APBN dan APBD. Korupsi yang mungkin dilakukan di sekitarnya dapat berupa suap menyuap, gratifikasi, atau penggelapan dalam jabatan. Korupsi terjadi karena ada faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Dampak korupsi itu sendiri terhadap penegakan hukum yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset itu sendiri. Berikut ini ialah 3 pelaku yang pernah terjerat kasus korupsi dengan nilai jarahan terbesar di Indonesia. Pertama ialah Edi Tansil. Pria kelahiran Makassar tahun 1953 ini terlibat dalam kasus kredit macet Bapindo dengan nilai jarahan sebesar 9 triliun rupiah. Edi Tansil didakwa merugikan negara sebesar 430 miliar US dollar atau sekitar 1,3 triliun kurs saat itu yang bersumber dari kredit Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo. Yang kedua, Adrian Kiki Aryawan, mantan Direktur Utama Bank Surya, terbukti korupsi penyaluran dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI untuk Bank Surya dengan kerugian negara sebesar 1,9 triliun rupiah. Yang ketiga, Maria Pauline Lumowa terbukti memperkaya diri sendiri dan korporasinya hingga 1,2 triliun rupiah dalam kasus pembobolan kas Bank BNI Cabang Kebayoran Baru Jakarta. Pencegahan korupsi adalah suatu hal yang sangat sulit untuk dilakukan karena hal itu harus datang dari dalam diri sendiri juga dilakukan bersama-sama. Tetapi ada juga strategi pencegahan korupsi yang diperlukan agar bahaya korupsi itu dapat ditanggulangi dan celahnya dapat ditutup. Ada pula beberapa cara untuk mencegah korupsi. Yang pertama adalah atur cash flow, bayar utang dengan disiplin, bangun aset aktif, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Yang paling penting, hidup sesuai kemampuan dan kebutuhan. Pencegahan korupsi bisa aja loh diajarin sejak dini, seperti dari usia anak-anak sampai remaja. Contohnya bisa dari 2 hal. Yang pertama bisa diajarin di dunia pendidikan, seperti sekolah, tempat les kuliah, dan lain-lain. Dan yang kedua bisa dari orang tua kita sendiri. Dari kedua hal di atas, kita bisa diajarkan ataupun mengajarkan kepada mereka untuk membentuk mindset agar terhindar dari tindakan korupsi. Zolim. Beban negara. Jangan serakah. Haus akan uang. Semoga diberikan akal yang sehat, lebih bersyukur, dan hidup tenang. Terima kasih telah menjadi perebut hak rakyat dan terima kasih juga telah menjadi wakil rakyat yang baik. Wakil rakyat yang sudah mewakilkan semua hak kita. Tolong buat para koruptor, ingat akan beban dosa yang bakal ditanggung. Ya sih, emang enak bahagia di dunia. Tapi emang bakal bahagia juga di akhirat. Semoga hidupnya sengsara,
Sebaiknya Anda menyesali dan mengetahui perbuatan yang Anda telah lakukan dan dampaknya untuk negara. Tolonglah Pak, Bu, di mana letak hati nurani kalian? Cobalah dipikir-pikir kembali apa guna Anda semua melakukan korupsi. Percuma Anda semua kaya raya tapi duitnya dijarah. The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything. Marilah menjadi pribadi Indonesia yang lebih baik dengan menerapkan Pancasila dalam setiap detak kehidupan kita. Berantas korupsi dengan menjadi manusia yang adil dan beradab. Ayo, tegakkan HAM dengan bijak.